Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik wae to? Ya apa kabare ya? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa kareba? Apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Untuk saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Hai kawan-kawan, aduh sakit pinggang. Oke kawan ya, kita akan membahas tentang komentar ya, komentar di video terakhir saya tentang rasa sayangnya ya, yang pernah diklaim Malaysia. Komentarnya sangat panjang sekali, kita bahas sedikit-sedikit ya. Oke, kita bahas dulu. Kita lihat dulu komentarnya. Sini komentar dari seorang netizen ya. Zaki ini Zaki Muhammad mungkin namanya ya. Salam Pak Tutur Gabut. Salah tua. Kata Malaysia mana ada bangsa. Kalau wak cakap bangsa nanti melibatkan dua negara, negara Cina dan negara India. Wak bisa dikenakan laporkan kedutaan Indonesia di Malaysia karena menghina negara India dan Cina. Oke, stop di sini ya. Kita tanggapi dulu. Baik, tadi dikatakan mana ada kata bangsa di Malaysia. Seperti itu kok dikatakan saudara. Kalau wak menyebut bangsa itu berarti menyinggung dua negara, bangsa Cina dan bangsa India kan gitu kan. Dan di situ wak bisa dilaporkan karena menghina. Saya nggak pernah bikin video menghina. Coba Anda lihat, Anda cek video saya mana yang menghina. Kita membicarakan tentang bangsa itu karena posisi kemarin kita membicarakan tentang rasa sayangnya. Rasa sayangnya kenapa kok sering diklaim, sering orang Malaysia tuh menganggap budaya itu yang ada di Nusantara, yang ada di wilayah negara Indonesia itu sebagai milik mereka. Ada budaya, ada juga kuliner. Kita kan membahas itu toh. Karena kan rasa sayangnya itu udah 2007 yang lalu toh. Terus belum berapa lama ini juga tentang rendang. Mereka beranggapan bahwa rendang itu berasal dari Minangkabau kan begitu toh. Dan Minangkabau ini kan West Sumatera Barat. Sumatera Barat masuk mana Bang? Kan masuk wilayah Indonesia tuh. Harusnya termasuk negara Indonesia. Tapi pemahaman teman-teman di Malaysia kan tidak toh. Karena kan di video saya pernah ada yang nanyakan ambeng dan soto itu dari suku Jawa atau dari negara Indonesia. Kan saya menanyakan gitu, milik orang Jawa atau milik negara Indonesia. Dia menanyakan begitu. Bangsa dan negara itu berbeda, budaya itu milik bangsa. Katanya seperti itu toh. Makanya kemarin saya menyinggung masalah bangsa. Tapi kalau yang di sini tadi yang diungkapkan tidak boleh, karena di Malaysia tidak ada istilah bangsa yo. Yang ada di istilahnya, saya di situ kan menyebutkan suku bangsa lah ya, bisa dikatakan bangsa itu dari suku bangsa pemahamannya. Karena kan di bahasa Indonesia itu bangsa dan negara itu sudah satu kesatuan, sudah identik sebenarnya. Kita pahami lagi yo, bangsa dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu perkumpulan masyarakat dengan persamaan adat istiadat, persamaan bahasa, seperti itu loh. Dan mempunyai pemerintahan sendiri, itu kurang lebih seperti itu disebut sebagai bangsa. Sedangkan negara adalah di suatu wilayah dengan kesepakatan bersama
dengan banyak orang itu ada peraturannya, ditaati oleh rakyatnya, kurang lebih seperti itu. Dan di KBBI juga bahwa bangsa dan negara itu identik, seperti itu kawan. Tapi kalau dari kenapa identik? Karena di dalam negara itu sudah ada bangsa kan gitu. Bangsa itu bisa diartikan bisa disamakan dengan suku bangsa tadi, seperti itu kawan. Tapi kalau pemahaman dari teman-teman Malaysia yang bertanya kemarin itu tentang suku rendang, tentang masakan rendang kok dari Minangkabau dia tidak mau menyebutkan bangsa Indonesianya, kenapa? Terus rasa sayangnya kenapa tidak menyebutkan dari Maluku wilayah Indonesia, kenapa? Dia bilang itu budaya dari Melayu Rantau. Kenapa seperti itu? Karena pemahaman kalian yang berbeda loh. Bahwa hasil budaya, hasil kuliner, seni, segala macam itu bukan milik bangsa, tapi bukan milik negara, tapi milik bangsa, kan gitu tuh, diputer-puter begitu. Milik suku bangsa, akhirnya sampai orang-orang Malaysia bisa mengakui, biar bisa mengakui dikatakan sebagai milik suku bangsa. Terus ada juga yang komentar bahwa orang Minangkabau itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi di Malaysia ada. Tapi pertanyaannya, Minangkabau yang ada di Malaysia itu dari mana asalnya kan gitu. Utamanya kan yang ada di Sumatera Barat toh. Awalnya seperti itu. Kalian yang di Malaysia itu tidak merasa bahwa yang ke tempat kalian itu pendatang semua gitu. Tidak merasa seperti itu. Jadi ya susah. Jadi suatu saat nanti kalian bisa mengklaim bahwa reok itu dari suku Jawa, akhirnya bisa diakuin, bukan dari Indonesia, kan bisa begitu toh akhirnya. Dari dulu 2007 rasa sayangnya seperti itu, kemudian rendang seperti itu. Itu maksudnya. Itu tidak ada tidak ada bersangkut paut dengan yang dibilang tadi tuh. Kalau kita bilang bangsa, oke, kalau maunya di Malaysia tidak bahasa bangsa, nanti dijelaskan ya, ada penjelasan selanjutnya. Ada penjelasan selanjutnya, sebutannya apa? Kita simak. Oke, lanjut. Tadi sampai di mana tadi? Ini nih, Malaysia karena negara India dan Cina di sampai di ya. Kita lanjut. Di Malaysia, Cina, India dipanggil kaum India atau kaum Cina. Dalam kaum Cina ada suku-sukunya. Samalah India juga ada suku-sukunya. Walaupun kaum India mereka bercakap bahasa Inggris, dia menggunakan bahasa Inggris, karena tak sama sukunya, jadi penghubung antar suku itu dia menggunakan bahasa Inggris kawan. Suku India ya. Macam tuh juga kaum Cina juga seperti itu, karena sukunya banyak Cina tadi, suku Cina banyak, akhirnya dia ngomong dengan bahasa Inggris seperti itu. Karena di Malaysia ada sekolah Tamil dan sekolah India. Jadi, sekolah Tamil untuk kaum India. Piye iki? Kita baca dulu lagi ya. Ini rumit ini. Sampai mana tadi? Kita ulang dari depan. Sampai sini tadi. Di Malaysia, Cina, India dipanggil kaum India, kaum Cina. Dalam kaum Cina ada suku-sukunya. Samalah India ada suku-sukunya. Walaupun kaum India mereka bercakap bahasa Inggris, karena tak sama sukunya. Macam itu juga kaum Cina lebih senang paham menggunakan bahasa Inggris, karena pasal itu di Malaysia ada sekolah Tamil dari kaum India, supaya mereka boleh bersatu dari suku-suku mereka disatukan dengan bahasa Tamil. Berarti ada sekolah Tamil agar dia bersatu sukunya, biar belajar bahasa Tamil lah. Sama juga dengan kaum Cina, banyak suku-sukunya, jadi disatukan guna bahasa Mandarin, biar bisa menggunakan bahasa Mandarin di sekolah Cina, maksudnya begitu. Setelah umur 13 tahun baru mereka belajar di bahasa Malaysia. Baku bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu berbeda. Nah ini nih, kita simak ya. Bahasa Malaysia baku, bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu berbeda. Dia yang ngomong ya. Yang digunakan hari-hari itu bahasa Melayu pasar, campur-campur bahasa suku-suku yang ada di Malaysia. Kaum India mereka jaga bahasa budaya nenek moyang mereka dengan bahasa India sendiri. Kaum Cina juga gitu, nenek moyang mereka. Walaupun mereka mulai agama Islam, mereka letak di ujung nama mereka, nama dari suku. Contohnya Tan Muhammad bin Tan.
Adilah sama Tan Muhammad bin Tan Adilah. Samalah kaum India, contohnya Rawi Muhammad bin Rawi Abdullah, mungkin gitu kali maksudnya ya. Wak takkan paham. Nah ini nih senjata dia. Wak takkan paham kalau orang luar datang di Malaysia. Kalau kita tidak paham kan bisa belajar toh, kan gitu. Wak takkan paham kalau orang luar datang di Malaysia dan duduk di Malaysia 30 tahun pun, seandainya tinggal 30 tahun pun di Malaysia, tak akan paham. Cuma rakyat Malaysia yang murni saja yang paham. Cuma rakyat Malaysia yang murni saja yang paham di Malaysia ada sekolah Melayu. Padahal ini enggak, ini kan kita bisa belajar toh, sekolah Melayu ini. Sekolah Cina, sekolah India, baru sekolah kebangsaan, maksudnya kebangsaan. Itu baru sekalian semua kaum dipanggil sekolah kebangsaan pasal 1 bahasa Inggris bahasa kedua. Di Malaysia wajib belajar kalau sekolah Melayu tulisan Jawi, sekolah Cina tulisan Mandarin, sekolah India Tamil, sekolah kebangsaan tulisannya bahasa baku Malaysia. Nah berarti dia punya toh bahasa baku Malaysia sebenarnya. Anak Melayu wajib pandai tulis Jawi, anak Cina wajib tahu tulisan Mandarin, anak India wajib tahu tulisan Tamil. Bila disatukan sekolah kebangsaan, mereka wajiblah menggunakan tulisan dan bahasa Malaysia baku. Kalau tidak lulus dalam pemeriksaan, mereka tidak dapat melanjutkan ke university. Salam se-Islam. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kupas ya, panjang sekali. Nah, yang dijelaskan panjang lebar itu sebenarnya apa itu? Garis besarnya kita tahu. Di Malaysia, orang Cina atau orang India sebutannya kaum. Bolehlah kita sebut kaum, bolehlah. Bukan bangsa tapi nyebutnya kaum ya. Kaum. Ada kaum Cina, ada kaum India atau kaum Tamil. Nah di sini sistem pendidikan kalian, sistem pendidikan Anda, sistem pendidikan Malaysia itu emang dari awalnya sudah seperti itu. Ini juga dikeluhkan oleh Profesor Theo waktu kita nonton di Pertiwi TV. Di situ dijelaskan bahwa kalian dari masyarakat Malaysia sendiri itu dari usia tadika itu sudah dipisah-pisah. Bagaimana memisahnya? Anak keturunan Tamil sekolah di Tadika Tamil, anak keturunan Cina sekolah di Tadika Cina, anak Melayu sekolah di Tadika Melayu. Sudah dipisah-pisah dari kecil. Ini dikeluhkan oleh Profesor Theo di Pertiwi. Dari kecil sudah dipisah. Kemudian di SD atau sekolah dasar atau sekolah rendah kalian juga masih seperti itu. Kemudian baru 13 tahun dijelaskan gitu ya. Setelah 13 tahun baru masuk sekolah kebangsaan. Itu juga tidak semua masuk sekolah kebangsaan. Karena Profesor Tejo mengatakan bahwa 95% anak keturunan Cina atau keturunan Mandarin itu bersekolah di sekolah jenis kebangsaan. Baru 5% saja, 5% sekolah di sekolah kebangsaan. Ya, sekolah kebangsaan ini bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Sekarang sekolah jenis kebangsaan bahasa pengantarnya bahasa masing-masing. Dari sinilah awalnya sistem pendidikan kalian yang membuatnya. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu tidak digunakan sehari-hari. Itu toh sebenarnya awalnya kan dari sini toh kita bermasalahnya. Bukan masalah apa-apa. Permasalahannya kan dari sini. Setelah tadi juga dikatakan ada bahasa Malaysia katanya. Dan bahasa Malaysia dan bahasa Melayu itu berbeda jauh ya. Sekarang gini saja, kalian persatukan saja kaum-kaum yang ada di Malaysia itu dengan satu bahasa Malaysia. Itu loh. Jangan menyuruh kami yang di Indonesia disuruh depannya sematkan Melayu Semang ini. Permasalahannya kan di sini toh. Awalnya kan permasalahannya di sini. Profesor-profesor Anda itu mengatakan seperti itu. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, itu apa benar? Mana ada bahasa Indonesia? Kita ini berbicara bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bingung sendiri. Begitu, mana ada kami betul-betul bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Seperti inilah. Ini sebenarnya konteksnya kan sekarang. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Padahal sudah tahu namanya bahasa Indonesia itu sudah termaktub sebagai bahasa persatuan, bahasa kebangsaan, simbol kedaulatan.
Kan gitu sebenarnya toh. Masalahnya nggak usah diputer-puter, di sini saja. Kalau umpamanya dari pihak profesor Anda tidak mengatakan seperti itu, tidak terjadi apa-apa, kami tidak mengkontra apa-apa. Permasalahannya kan di sini. Ketika bahasa Melayu itu tidak menjadi bahasa mayoritas di wilayah Anda, di wilayah Malaysia itu, Anda meminta agar bahasa Indonesia disematkan depannya Semang, Melayu Semang. Ya orang Indonesia nggak mau toh. Membuat bahasa Indonesia dari Melayu Rio dulu itu tidak mudah, kan begitu. Permasalahannya kan di sini toh. Ya kalau memang taruhlah tadi ya, jadi dikatakan jelas-jelasnya dari orang Cina ya, orang Cina tuh belajar bahasa Inggris, kebiasaan ngomongnya pakai bahasa Inggris. Karena suku-suku Cina kan banyak untuk mempersatukan dengan bahasa Inggris. Kemudian suku-suku yang India juga banyak disatukan dengan bahasa Inggris. Ya sudah, bahasa Inggris aja, bahasa kebangsaan Anda. Di Malaysia bikin aja bahasa kebangsaan bahasa Inggris, kan selesai loh. Gitu. Atau bahasa Malaysia silakan, asalkan jangan menuntut bahasa Indonesia dijadikan bahasa Melayu Semang Indonesia, kan itu saja masalahnya. Yang kita bicarakan sebenarnya kan itu saja loh. Sebenarnya seperti itu saja. Agar orang-orang yang ada di Malaysia itu, baik dari kaum Melayu, kaum Cina, kaum Tamil, kaum apa aja lah, di situ kan juga ada keturunan Jawa, keturunan Bugis, ya satukan dengan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan. Mau bahasa Melayu kayak bahasa Malaysia kayak bahasa Inggris, terserah, itu urusan Anda, urusan negara Anda. Tapi jangan menyuruh orang Indonesia itu bahasanya disematkan Melayu Semang Indonesia, itu jadi masalah di situ. Apalagi profesor mereka seperti itu. Mana ada bahasa Indonesia itu menyakiti bangsa kami, kan itu masalahnya toh. Masalahnya itu. Apalagi yang satunya, beliau bilang bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris. Beliau minta bahasa Melayu di mana-mana bahasa Melayu, kan gitu toh. Padahal di lain kesempatan beliau mengatakan bahwa bahasa itu simbol kedaulatan sebuah bangsa. Ya bahasa Indonesia itu simbol kedaulatan bangsa Indonesia, kan gitu. Jangan diotak-atik, kan gitu, diputar-putar judulnya kan seperti itu toh. Akhir-akhirnya bilang wah nggak bakalan paham meskipun tinggal 30 tahun di Malaysia. Yo paham nggak paham kan bisa dipelajari toh. Bisa dipelajari, sesuatu itu bisa dipelajari. Dan bahasa pengantar di sekolah di negara Malaysia kita kan juga udah tahu toh. Sekarang informasi kan banyak, gampang. Mendapatkan informasi gampang. Bahwa sekolah di Anda itu bahasa pengantarnya ada dua toh. Satu, sekolah kebangsaan dengan bahasa pengantar bahasa Melayu. Satunya, sekolah jenis kebangsaan bahasa pengantar bahasa ibu masing-masing, kan begitu. Permasalahannya kan di situ. Ditambah lagi 2003 bahasa pengantar di sekolah dasar sampai SMU untuk pelajaran IPA dan atau sains dan matematika itu menggunakan bahasa Inggris. Itu keputusan Menteri Mahathir Mohamad dulu 2003, meskipun 2012 sudah selesai dibubarkan. Tapi kan hal seperti inilah yang membuat bahasa kalian itu tidak dipakai setiap hari, kan seperti itu toh. Giliran tidak dipakai tiap hari, nyuruh bahasa Indonesia disematkan Melayu Semang biar kelihatan banyak yang pakai, kan gitu judulnya. Sebenarnya seperti itu. Ya masalah paham, ngerti ya. Ngerti itu bisa dipelajari, apalagi sekarang jalur informasi itu banyak banget. Anda tinggal ngetik langsung ada, kan beritanya begitu. Mudah, mendapatkan informasi apapun itu mudah. Selama taruhlah orang Malaysia tidak, profesor Anda tidak mengungkapkan yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, yang menurut kami tidak sesuai dengan yang ada, ya kita akan lawan. Dari segi kebudayaan segala macam tadi. Kalau kemarin itu dia bilang bahwanya misalnya begini, rendang tuh dari Minangkabau. Minangkabau itu adanya Sumatera Barat, itu dari Indonesia. Selesai. Gitu. Begitu juga rasa sayang. Rasa sayang ini lagu dari Maluku. Maluku itu wilayah Indonesia. Selesai ngomong begitu. Kan Mahathir Mohamad juga ngomong begitu toh. Kok Mahathir Mohamad, siapa tuh? Anwar Ibrahim yang kemarin pertemuan di Jakarta itu mengatakan bahwa sebenarnya tahu kalau rasa sayang itu dari Indonesia, tapi diakui dari Malaysia sebagai lagu dari Melayu rantau, kan begitu. Oke ya, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.